أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhu. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, segala puja dan puji syukur terus kita ucapkan kepada Allah Rabbul Alamin. Kita memuja dan memujinya, bersyukur atas limpahan berkah yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada kita jemaah. Allah Rabbul Alamin memberikan kita umur panjang, kemudian umur panjang tersebut kita gunakan untuk mengerjakan ketaatan, dan ketaatan banyak sekali yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hal-hal yang mudah. Ketika tidak bisa dengan amalan ini, maka kita beralih ke amalan yang berikutnya. Dan itu adalah di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah Rabbul Alamin kepada kita jemaah. Kemudian yang berikutnya, Allah Jalla Jalaluhu pun tidak ingin memberatkan kita dengan amalan tersebut. Walaupun ringan, terkadang ada amalan yang berat pula kita kerjakan. Hanya Allah Jalla Jalaluhu pun memerintahkan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam supaya kita diajarkan untuk al-iktisadu fit ta'ah, sederhana dalam mengerjakan ketaatan. Dia tidak meremehkan ketaatan tersebut dan dia tidak berlebih-lebihan dengan ketaatan itu. Karena kenapa? Ketika ada seorang yang dia meremehkan suatu amalan, wallahi dia tidak akan pernah mengerjakan amalan itu. Dia tidak akan pernah mengerjakannya karena dia remeh. Contoh misalnya, ada di antara kita mendengar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika datang orang Arab Badui bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu ramadhana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dzalika syai', a'adkhul jannah? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana menurutmu kalau aku sudah sholat wajib 5 waktu, aku mengerjakan puasa Ramadan, dan aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan aku tidak tambah dengan hal tersebut, apakah aku masuk surga? Maka Nabi SAW mengatakan, Naam, engkau dijamin masuk surga. Kalau dilihat dari lafadz hadisnya jemaah, berarti kita cuman mengerjakan yang wajib saja, beres. Dari sana mungkin ada di antara kita, ya sudah, kerjakan yang wajib saja. Yang sunnah untuk apa sih? Kalau kita kerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan juga nggak dapat dosa. Akhirnya kita mulai meremehkan, mencukupkan diri kita dengan yang wajib. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngabarin kepada kita, ada orang sholat wajib, keluar dari sholatnya, dia ada dapat pahala, sholatnya sempurna. Ada yang dapat pahala sholatnya setengah, ada yang dapat sepertiga, dan ada selesai sholat nggak dapat sama sekali dia pahala. Nggak ada yang dia dapatkan. Kenapa? Karena memang diganggu terus kita sama iblis. Dan iblis ini nggak mau kita akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah Jalla Jalaluhu. Terus bagaimana cara membuat kekurangan yang ada di dalam sholat wajib tersebut? Yaitu dengan mengerjakan yang sunnah jemaah. Karena keimanan kita nggak sama dengan keimanan para sahabat. Keimanan kita tidak sama dengan orang-orang soleh di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
yang mana Nabi menceritakan tuh infak mereka 1 genggam kurma itu tidak lebih baik dengan kita berinfak 1 gunung emas, jemaah. Kemudian akhirnya kita mencari-cari keringanan supaya kita lebih mudah beribadah. Dan wallahi kalau antum cukupkan dengan yang wajib, sunnah itu tidak akan pernah antum kerjakan selama-lamanya. Kemudian ada di antara kita berlebih-lebihan, yang dia memaksakan dirinya mengerjakan amalan-amalan soleh, maka Nabi SAW kabarin kepada kita, enggak akan mampu kita mengerjakan hal tersebut dan kita akan meninggalkannya. Dan biasanya seperti itu. Awal-awal dulu kita kenal dakwah, Masya Allah, anak awal-awal kenal dakwah luar biasa, jemaah. Sholat sunnah, semua sholat sunnah dikerjakan. Bahkan baru belajar sholat tahajud itu, baru dengar keutamaannya, baru belajar. Bangun tengah malam 11 rakaat. Yang dibaca bukan hanya sekedar kulhu sema'ala, dibaca panjang-panjang dibaca. Apalagi anak dapat fatwa, dapat ini keringanan, boleh orang itu membaca Al-Quran sambil dia sholat. Anak baca Al-Quran cuma 1 rakaat 1 juz. Itu berjalan cuma 1 minggu. Setelahnya akhirnya ditinggalan sholat malam tersebut. Berat rasanya jemaah, karena ternyata tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka lihat ketika ada 3 orang yang datang kepada istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dia bertanya tentang ibadah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya mereka mengatakan, oh aku ini nggak mau ini, aku akan terus berpuasa, nggak akan berbuka lagi anak, karena nggak ada lagi pahala yang atau amalan yang lebih tinggi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam udah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, tapi beliau beribadah terus. Kita di mana kedudukan kita ini nggak ada. Akhirnya dia bertekad, oh saya berpuasa nggak akan berbuka. Yang satunya mengatakan aku akan sholat malam dan nggak akan tidur. Yang satunya mengatakan aku nggak akan menikahi perempuan sama sekali karena perempuan itu menyibukkan. Iya, sepintas di kepala kita menyibukkan cuma. Antum ketika hidup sendirian ada gaji tetap enak. Setelah antum nikah sudah mulai stres. Istri mau beli baju tiap tahun. Bajunya juga nggak murah. Paling murah itu 300. Paling murah bahkan 700. Itu yang 1 setel. Belum antum punya anak, pempes. Kemudian itu pun sudah di akhir-akhir dari bulan sudah sekarat jemaah. Pempes antum harus beli jemaah. Pusing antum. Mereka menganggap itu merepotkan. Akhirnya sibuk kita dengan mereka dan kita tidak sibuk dengan Allahu Jalla Jalaluhu. Padahal sejatinya dengan kita sibuk dengan keluarga kita pun itu pahala jiwa. Tapi para sahabatnya menganggap itu menyibukkan. Akhirnya dia mengatakan, aku nggak akan nikah lagi nggak mau nikah lah sama perempuan. Karena menyibukkan. Akan sibuk dengan mereka. Bahkan nanti harus ada waktu kita siapkan untuk mereka. Untuk Allah kita tinggalkan. Anda nggak mau nikah. Akhirnya didengar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dipanggillah 3 orang tersebut. Apa katanya? Apakah kalian yang mengatakan ini dan ini? Maka dia mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Beliau mengatakan, "Ana atqakum lillahi wa akhsyakum lillah." Aku adalah orang yang paling bertakwa dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Ana asumu wa uftir. Aku berpuasa dan aku berbuka. Wa ana aqumul laila wa arkud. Aku berdiri bangun tengah malam dan aku pun tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku juga menikah dengan perempuan. Kata Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku bukan termasuk golonganku, kata Nabi SAW. Karena memang amalan-amalan itu akan memberatkan dia jemaah. Ada orang yang dia berpuasa 7 hari, nggak makan, nggak minum, besok-besoknya dia mau mati jemaah. Mau mati, akhirnya nggak mengerjakan amalan yang lainnya. Dia fokus dengan puasanya saja, sholatnya ditinggalin dan yang lainnya. Maka jangan kita sampai memberatkan diri kita dengan amalan-amalan jemaah. Ketika antum nggak bisa mengerjakan amalan tersebut, Allahu Jalla Jalaluhu ngasihkan keringanan. Lihat ketika ada orang yang nggak bisa berdiri dalam sholat, apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Duduk. Nggak bisa dia duduk berbaring, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah orang yang duduk yang berbaring itu sempurna pahalanya ya Rasulullah? Atau Ustaz, apakah sempurna pahalanya? Sempurna. Karena kenapa? Karena dia terhalang dari mengerjakan sholat dengan berdiri karena dia nggak mampu, cuma. Kan dia nggak mampu.
Maka lihat kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan dalam bab ini, wa an Anas qala dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam masjid fa idza hablum mamdudun baina saraitaini. Maka beliau SAW pernah masuk masjid, ternyata di sana ada tali di antara dua tiang. Tali di antara dua tiang. Beliau mengatakan, mahablu. Apa? Ini tali apa ini? Qalu hadha hablu li Zainab ya Rasulullah. Ini tali untuk Zainab ya Rasulullah. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi. Kalau beliau susah, enggak mampu berdiri sholat, dia bertumpu dengan tali tersebut kemudian berdiri sholat. Dia memaksakan dirinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hulluhu. Putus dia, putus. Copot dia, copot. Jangan biarkan. Liyusalli ahadukum nasatahu fa idza fatara falyarkud. Maka hendaknya dia sholat, atau disebutkan kalau dia ngantuk dia berpegangan di sana ya Rasulullah. Maka beliau mengatakan, maka hendaknya dia sholat ketika memang dia mampu dengan sholat tersebut. Kalau dia enggak mampu, maka tidurlah. Maka tidurlah. Hadisnya muttafaqun alaih. Bahkan ada hadis yang lainnya jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza nasa'a ahadukum wa huwa yusalli. Jikalau ada salah seorang di antara kalian nasa'a, nuas. Ma makna nuas? Nuas itu ngantuk berat dia. Ngantuk berat. Tapi ada orang kalau lagi sholat itu mau kesungkur juga dia jemaah. Nah, apalagi biasanya di akhir-akhir dari bulan Ramadan, sholat tengah malam. Ada itu hampir mau jatuh dia jemaah. Pengen sholat di tengah malam. Akhirnya saking ngantuknya itu mau kesungkur ke bawah. Bagaimana orang seperti ini? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyarkud hatta yadhhaba anhun naum." Maka dahulukan tidur sampai hilang, nanti agak kurang ngantuknya, agak kurang sedikit ngantuknya, dia bisa membaca bacaan, kemudian dia tahu rakaat, baru dia kerjakan sholat. Dan hadisnya adalah muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita, kalau ada di antara kalian yang dia ngantuk banget jemaah, pulang dari safar, pulang dari pekerjaan memang ngantuk sekali nih, beda dengan hari. Mungkin karena macet, terus waduh pegel-pegel gitu. Sampai rumah itu nggak bisa berdiri jemaah, saking ngantuknya. Maka Nabi SAW memerintahkan tidur dulu. Kemudian nanti kalau sudah reda, sudah mendingan, baru dia kerjakan sholatnya. Fa inna ahadukum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yadhhabu wa yastaghfiru fa yasubbu nafsahu. Karena Nabi SAW mengatakan, kalau ada salah seorang di antara kalian sholat sedangkan dia sangat mengantuk sekali, dikhawatirkan bacaannya enggak karuan, bahkan rukun-rukunnya pun tidak tercapai, yang harus dibaca pun ditinggalkan, akhirnya dia akan menyalahkan dirinya. Maka Nabi SAW memerintahkan kita untuk tidur dulu. Bahkan ini sama dengan hadis Nabi SAW mengatakan, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat kalau makanan sudah dihidangkan. Dan kita sebutkan syaratnya, dia didahulukan makanan tersebut. Pertama, makanan itu bisa dimakan. Karena ada makanan yang nggak bisa dimakan pada waktu itu, saking panasnya, saking dinginnya. Maka dibiarkan. Yang kedua, kita butuh dengan makanan tersebut. Antum mau pergi sholat, ternyata di meja makan sudah disiapin untuk makan. Karena memang lapar sekali nih. Maka kata Nabi SAW, dahulukan makan daripada sholat. Dan ini pernah dikerjakan oleh sahabat yang mulia, ke Umar radhiyallahu taala anhu, atau enggak Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau makan, beliau berpuasa. Kemudian beliau lapar, beliau makan sampai terdengar di masjid itu sudah mulai sholat orang, sudah mulai selesai membaca Al-Fatihah, membaca surat, tapi beliau tetap makan. Sampai selesai beliau makan tersebut, baru beliau berangkat ke tempat sholat atau ke masjid. Kemudian apa yang beliau dapati dari sholat tersebut, beliau kerjakan. Apa yang luput, beliau sempurnakan. Dan ini di antara kemudahan dari agama kita jemaah. Tetapi ingat, jangan cari-cari kemudahan.
Ini kemudahan, tapi jangan cari kemudahan-kemudahan. Maksudnya meremehkan syariat Islam dan yang lainnya. Karena kalau antum cari kemudahan-kemudahan dari para ulama itu banyak. Dari para ulama itu banyak sekali. Bahkan ada ulama-ulama yang luar biasa menghalalkan yang tidak dibolehkan dan yang lainnya, jemaah. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka di sini Nabi juga sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis yang lainnya bahwasanya hendaknya seseorang itu untuk senantiasa menjaga dirinya, kemudian senantiasa mengerjakan amalan-amalan soleh sesuai dengan kemampuannya, Dia tidak boleh memaksakan dirinya dengan amalan-amalan tersebut. Hadis yang berasal dari Abi Abdullah Jabir bin Samurah, yaitu dari Abu Abdullah Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu. Qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, yaitu beberapa salawat. Fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Beliau kalau salat itu, apalagi kalau khutbah Jumat, salatnya beliau itu sedang dan khutbahnya beliau itu juga sedang. Maka di sini juga kita lihat kondisi ketika jadi imam. Kondisi ketika jadi imam, khawatir nanti di antara makmum itu ada yang sudah tua, ketika kita membaca bacaan yang lebih, maka dikhawatirkan mereka akan terbebani dengan hal tersebut. Hal tersebut. Pernah diceritakan dari Khalid bin Walid kalau nggak salah, atau Mu'ad bin Jabal. Beliau pernah jadi imam, dibaca Al-Baqarah jemaah. Al-Baqarah dibaca salat maghrib. Akhirnya ada di antara sahabat itu keluar dia, saking lamanya, apalagi ada kebutuhan yang mau diselesaikan dan dia merasa berat dengan hal tersebut. Keluarlah dari salat, kemudian dia salat sendiri. Ketika dilihat oleh sahabat tersebut, ditunjuk dia, munafik engkau. Kenapa dibilang munafik? Karena di antara memang sifat orang munafik itu ketika dia lagi ibadah dibatalin ibadahnya. Ketika lagi ibadah dibatalin ibadahnya. Karena memang ibadah itu enggak boleh dibatalin. Tapi ini dibatalin ibadahnya. Akhirnya setelah mendengar hal tersebut, dia pun merotes kepada Nabi SAW. Datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, Mu'ad, dia ngabarin atau mengatakan kepada aku munafik ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku ikut sholat sama dia, kemudian dia baca ayatnya panjang. Akhirnya Nabi SAW memanggil Mu'ad, kemudian mengatakan, kenapa engkau melakukan hal ini? Engkau membuat orang ini lari dari sholat. Atau beliau SAW naik ke atas mimbar, kemudian mengatakan, inna minkum munafirina anis sholat. Di antara kalian ada orang yang membuat jemaahnya itu lari dari sholat. Karena nggak mampu orang. Jangan berlebih-lebihan. Karena kalau kita berlebih-lebihan, bisa jadi kita yang akan merasa bosan dengan hal tersebut, merasa terbebani, atau mungkin juga maka orang-orang yang di sekeliling kita pun akan merasa berat dengan hal tersebut. Kemudian jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, hadis yang berikutnya. An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma. Qala ukhbira nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni aqul. Maka ada yang mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya aku mengatakan seperti ini. Wallahi la asuman nahara wa la akumanna al-laila ma istu. Aku mengatakan, demi Allah aku akan terus berpuasa siang hari dan aku terus melakukan salat malam pada malam hari selama aku hidup. Ini perkataan yakni Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antal ladzi qulta dzalik? Apakah engkau mengatakan hal tersebut? Faqultu lahu qad qultuhu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Maka dia mengatakan, benar ya Rasulullah, aku yang mengatakan hal tersebut. Qala fa innaka la tastati' dzalik. Maka Nabi SAW mengatakan, enggak bakalan bisa engkau mengerjakan hal tersebut. Karena dia memaksakan diri. Dan memang para sahabat itu luar biasa. Kalau dengar ada suatu amalan yang terbaik, mereka kerjakan. Enggak peduli dengan dirinya cuma. Yang penting beribadah. Cuman kan tubuh kita ini punya hak. Keluarga kita juga punya hak. Anak kita juga punya hak. Maka seperti itu, harus ditimbang-timbang.
Bahkan nanti kita sebutkan dalam sebuah kaidah, kalau ada dua hal yang bertabrakan antara dua ibadah tersebut, yang salah satunya harus dikerjakan, maka harus didahulukan yang lebih utama. Maka harus didahulukan yang lebih utama. Ada orang yang menyibukkan dirinya dengan ibadah untuk pergi berdakwah jemaah, sampai dia tinggalin keluarganya. Dan wallahi itu enggak mampu dia akan kerjakan. Padahal memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih utama daripada dia pergi berdakwah. Karena cari nafkah itu fardu ain jemaah. Adapun untuk berdakwah itu sekedar fardu kifayah. Kalau ada yang sudah mengerjakannya maka gugur baginya. Maka di sini dia pun mengatakan, fa innaka la tastati'u dzalik fasum wa aftir. Maka Nabi SAW mengatakan puasa kemudian berbuka. Wa nam wa kum, kemudian tidur dan bangunlah. Wasum min syahri salasata ayyam. Kemudian kalau pengen puasa lagi, coba puasa 3 hari di tiap bulan. Ini namanya puasa 3 hari di tiap bulan. Ada 2 jenisnya jemaah. Yang antum bisa puasa di ayyamul bid, yaitu 13, 14, 15. Ada juga disunnahkan tiap bulan itu puasa. Antum di awal bulan boleh, di pertengahan bulan boleh, di akhir bulan juga boleh. Pahalanya apa? Fa inna al hasanata bi asri amsalha, karena satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wa dzalika mislu siyamid dahr, dan itu seperti puasa 1 tahun penuh. Puasa 3 hari di tiap bulan sama seperti orang berpuasa 1 tahun penuh. Enggak perlu dia tentukan tanggalnya kapan saja, yang penting 3 hari di tiap bulan. Qultu fa inni atiku afdhala min dzalik. Maka dia mengatakan, aku bisa mengerjakan yang lebih hebat, yang lebih lagi daripada itu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengatakan, fasum yauman wa aftiru yaumaini. Ya sudah, kalau itu engkau rasa bahwasanya itu sangat mudah, itu sangat ringan, ayo coba puasa sehari, berbuka 2 hari. Puasa sehari, berbuka 2 hari. Berarti dia puasa misalnya besok hari Senin, Selasa, Rabu berbuka. Kamis puasa, kemudian nanti Jumat, Sabtu berbuka. Kemudian Ahad berpuasa, Senin, Selasa dia berbuka. Itu ternyata ada sunnahnya dari Nabi SAW. Kemudian apa katanya? Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik ya Rasulullah. Aku bisa lebih baik lagi daripada itu ya Rasulullah. Qala sum yauman wa aftir yauman. Ya sudah, kalau seperti itu puasa sehari, berbuka sehari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzalika siyamu Daud alaihi salam wa huwa a'dalu siyam. Maka dia adalah puasa Nabi Daud alaihi salam dan sebaik-baik puasa. Wa fi riwayatin wa huwa afdalu siyam, dalam riwayat yang lain puasa yang paling baik. Qultu fa inni utiku afdhala min dzalik. Maka dia mengatakan, aku bisa mengerjakan yang lebih baik lagi daripada itu ya Rasulullah. Qala fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik. Maka tidak ada puasa yang paling afdal kecuali hal itu. Akhirnya wali an akuna qabaltu salasata ayyam allati qala Rasulullah SAW ahabbu ilayya min ahli wa mali. Akhirnya apa yang dikerjakan oleh Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As itu, beliau memilih yang 3 hari yang tiap bulan. Beliau memilih yang 3 hari yang tiap bulan. Mungkin ini dapat kita ambil faedahnya. Mungkin bisa kita mengerjakan suatu amalan yang lebih baik. Tapi kalau itu akan memaksakan diri, akan membuat kita tidak mengerjakan hal tersebut. Maka beliau pun berpuasa 3 hari di tiap bulan. Kemudian dalam riwayat yang lain, alam ukhbar annaka tasumu nahar wa taqumul lail. Apakah benar aku dapat kabar engkau puasa siang hari kemudian engkau bangun tengah malam? Qala bala ya Rasulullah fala taf'al. Maka Nabi SAW mengatakan, jangan lakukan hal tersebut. Sum wa aftir wa nam wa kum fa inna li jasadika alaika hakun. Maka puasa, berbuka, tidur, kemudian bangun. Kemudian Nabi SAW mengatakan, karena tubuhmu itu ada hak. Maka jangan kita paksakan diri kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu, tapi ujung-ujungnya dengan memaksakan diri itu nanti kita nggak mau beribadah lagi jemaah, karena kecapean.
Karena kecapean. Banyak di antara kita Masya Allah memaksakan dirinya untuk bangun sholat tengah malam. Memaksakan dirinya, padahal bangun sholat tengah malam itu kan mengerjakan sholat. Kalau antum nggak mampu 11 rakaat, 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh, 5 rakaat boleh. Silakan untuk berlatih melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluhu sekemampuan kita jemaah. Karena amalan yang terbaik di sisi Allah Jalla Jalaluhu adalah adwamuha wa in qalla, yang terus menerus walaupun sedikit. Akhirnya karena kecapean antum sholat tengah malam, tidur sebentar, bangun-bangun sudah jam 8 jemaah. Apa yang kelewatan? Subuhnya. Yang subuhnya padahal lebih utama daripada sholat malam tersebut. Jangan memberatkan diri. Tapi kalau bisa silakan. Dan ingat, bersungguh-sungguh sama memberatkan diri itu beda. Kalau antum memberatkan diri memang memaksakan diri. Kalau bersungguh-sungguh itu tidak. Memang dia berusaha membuat ibadahnya itu sempurna jemaah. Membuat ibadah sempurna. Dia sholat 2 rakaat, dia bersungguh-sungguh gimana? Rukunnya, bacaannya, rukuknya, sujudnya, semuanya disempurnakan. Disempurnakan, itu namanya bersungguh-sungguh. Yang menjadi amalan terbaik amalannya tersebut. Kalau memaksakan diri, oh dia sudah enggak mampu dengan hal tersebut, dipaksakan dirinya. Nabi SAW mengatakan, maka tubuhmu itu ada hak. Wa inna li'ainaika 'alaika haqqun, matamu juga ada haknya. Kalau bangun tengah malam terus, ya nanti bawa-bawaannya ngantuk terus, nanti di pagi hari, di siang hari nggak jadi kerja. Kasihan nanti istri makan apa dia? Kan istri dikasihkan makan oleh Allah. Iya, Allah yang ngasihkan rezeki. Kalau antum nggak nyari nggak dapat antum. Coba duduk-duduk di rumah, nunggu nanti ada duit jatuh dari atap rumah antum. Bukan duit yang jatuh, ular yang jatuh cuma. Nah, ular yang jatuh, antum yang dipatok. Antum mencari apa? Cari asbabnya. Cari asbabnya. Kadang ada orang seperti itu, Masya Allah. Pas sudah nikah dia mengatakan, nantilah Allah yang ngasihkan kita makan. Iya benar. Cuman harus diusahakan. Wa inna li zaujika 'alaika hakun. Istri juga ada haknya jemaah. Istri ada haknya. Sampai pernah ada seorang perempuan nih bertanya kepada Ustadz, dan memang kejadiannya juga ada pada zaman Nabi SAW. Istri itu mengeluhkan suaminya yang rajin ibadah. Mengeluhkan suaminya yang rajin ibadah. Tengah malam bangun, dia baca Al-Quran, sholat sampai subuh. Ngeluh istrinya. Akhirnya dikatakan, kenapa engkau ngeluh? Itu adalah laki-laki yang terbaik. Dia bangun tengah malam, dia melakukan ibadah sholat dan yang lainnya. Enggak paham tentang masalah tersebut. Akhirnya dijelaskan. Ya, antum tahu lah, istri itu kan butuh juga jemaah gitu. Nah, butuh berhubungan misalnya, dia juga kepengen ada haknya. Akhirnya gara-gara ibadah antum kerjakan, terbengkalai hal tersebut. Maka hati-hati, nanti jangan sampai dengan antum mengerjakan ibadah, akhirnya dia melakukan durhaka kepada antum. Itu yang dikhawatirkan. Maka istri kita ini juga punya hak. Dia juga pengen ditemenin. Maka disebutkan oleh para ulama, maka hendaknya kita juga mengkhususkan waktu untuk istri kita. Mungkin malam hari antum khususkan untuk Allahu Jalla Jalaluhu, maka pagi atau siang hari atau sore hari antum siapkan untuk keluarga antum, anak-anak antum dan yang lainnya. Wa inna li zaujika 'alaika haqqun wa inna bihasbika an taquma fi kulli shahrin salasati ayyam fa inna laka bi kulli hasanatin asra amsalha fa inna dzalika siyamud dahri. Kemudian Nabi SAW mewasiatkan dia supaya dia berpuasa 3 hari di tiap bulan dan pahalanya sama seperti 1 tahun penuh. Sum siyama Nabi Allah Daud wa la tazidu alaihi. Qultu wa makana siyamu Daud nisfu dahri fa kana Abdullah yaqul ba'da kabbara ya laitani qabbaltu rukhsata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan bahwasanya puasa Nabi Daud itu adalah puasa setengah tahun, full setengah tahun antum mengerjakan puasa tersebut. Kenapa? Karena 1 hari puasa
seharinya tidak puasa, satu hari puasa, seharinya tidak puasa. Kalau antum hitung mungkin misalnya 12 bulan, mungkin 6 bulan antum puasa, 6 bulannya tidak berpuasa, dan itu adalah puasa yang terbaik. Maka kesimpulannya dari hadis-hadis yang kita baca di sini, jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu sekemampuan kita. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakan sekemampuan, jangan paksakan diri. Kalau paksakan diri itu ujung-ujungnya kalau enggak ria, enggak sum'ah, maka amalan itu akan ditinggalkan. Sama seperti antum nyumbang misalnya apa di masjid, kemudian antum upload di media sosial, nyumbang nasi misalnya jemaah. Kemudian ya memang antum memang berniat awalnya ikhlas karena Allah tabaraka wa taala. Akhirnya antum mulai memaksakan diri harus nanti di tiap Jumat harus berinfak buat nasi kotak, padahal antum nggak mampu dengan hal tersebut. Maka wallahi ujung-ujungnya antum akan merasa malu tidak bisa mengerjakan hal tersebut. Kemudian antum mengerjakannya pun nanti ujub karena Allah tabaraka wa taala, bahkan mungkin akan ditinggalkan dan tidak akan pernah dikerjakan. Maka al-iktisadu fit ta'ah, sederhana atau pertengahan dalam ketaatan, yaitu antara tidak boleh meremehkan dan tidak boleh berlebih-lebihan. Namun Allah taala alam shawab, mungkin ini yang dapat ana sampaikan. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di perjumpaan yang berikutnya biidznillah tabaraka wa taala, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kemudahan untuk kita. Nah, mungkin ada pertanyaan sebelum kita cukupkan. Nah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan saya ada 3 Ustaz. Pertama, kapan itu waktunya iman menolak teguran dari makmum? Pertama. Kedua, kapan itu sujud sahwi dilakukan sebelum salam? Keduanya. Ketiga, kapan itu sholat sahwi dilakukan setelah salam? Demikian Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga tadi berapa itu? Dilakukan setelah salam, sholat sujud sahwinya. Yang kedua, pertama menolak teguran makmum. Ya. Yang kedua tempat sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi sebelum salam. Ketiganya sujud sahwi setelah salam. 6. Di sini ada pertanyaan jemaah. Kapan imam itu boleh menolak teguran makmum? Ketiga antum merasa benar jemaah, antum tolak. Contohnya misalnya tasyahud awal. Yang antum tahu tasyahud awal tuh kalau sudah berdiri nggak boleh duduk, tuh nggak boleh turun. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan idza qamal rajulu fala yajlis. Dan bahkan disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah pendapat Imam Syafi'i, kalau udah tegak kemudian antum turun. Kan tahiyat tasyahud awal itu namanya sunnah ab'ad, kata beliau. Sunnah yang dia tidak menjadi rukun. Tapi kalau sudah tegak, antum sudah rukun. Antum kan kalau sudah tegak itu udah naik ke rukun untuk rakaat yang ketiga. Jangan gara-gara tasyahud awal yang dia hukumnya lebih rendah, antum turun. Beliau mengatakan batal sholatnya. Imam Syafi'i cuma. Maka kalau ada antum jadi imam, lupa antum tasyahud, Allahu Akbar, udah berdiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gak usah digubris jemaah. Gak usah digubris. Bilang dia subhanallah, subhanallah. Ya sudah, kalau antum pusing dengar dia bilang subhanallah, duduk. Selesai sholat, balik ke jemaah, kita ulang sholat. Sampaikan seperti itu. Sampaikan seperti itu. Karena ada dalilnya dari Nabi SAW. Kalau sudah berdiri itu fala yajlis. Dan larangan ini hukumnya adalah haram. Dan disebutkan oleh imam kita, Imam Syafi'i, batal sholatnya. Batal jemaah. Batal sholatnya. Maka jangan duduk. Kalau udah tegak. Tapi kalau dia baru berangkat, Allah, subhanallah, duduk. Yang penting dia nggak berdiri tegak. Nah boleh imam itu tidak ngubris ucapan makmum di belakang. Kemudian kalau antum merasa benar, ya sudah, bismillah lanjutkan. Atau mungkin makmumnya lagi apa gitu, terngiang apa misalnya, maka boleh. Boleh kita tidak menerima apa kritikan dari makmum tersebut, boleh. Kondisinya yang tadi itu, ketika tasyahud awal lupa kemudian berdiri. Kemudian kapan sujud sahwi sebelum salam?
Sujud sahwi sebelum salam itu kalau rukun dari atau gerakan dari sholat itu kurang. Di antaranya tadi tasahud awal lolos, berarti kan kurang. Maka untuk menyempurnakannya sebelum salam sujud sahwi dua kali. Sujud salam sebelum sahwi 2 kali. Kemudian berikutnya kayaknya setelah salam semua. Di antaranya ada orang yang sholat 2 rakaat. Nabi SAW sholat 2 rakaat. Sholat isya atau sholat asar. Selesai 2 rakaat, isya kayaknya. Atau asar mungkin. Isya. Selesai 2 rakaat, beliau mundur. Kemudian beliau memegang lutut beliau. Fasabaka baina asabi'i. Lagi ada masalah kayak Nabi SAW. Karena biasanya orang kalau sudah ginikan tangannya kemudian ditaruh di lutut, ada masalah. Hanya ada sahabat Dzul-Yadain mengatakan, "Ya Rasulullah, aqasarta salat am nasita?" Wahai Rasulullah, apakah engkau mengqasar salat atau engkau lupa? Kita salat isya 2 rakaat ya Rasulullah. Ngomong itu jemaah. Beliau ngomong ke Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi SAW kepada sahabat, "Shadaqa Dzul-Yadain?" Apakah Dzul-Yadain ini benar? Para sahabat mengatakan, iya. Para sahabat yang lain nggak ada yang berani negur Rasulullah SAW. Rasulullah antum tegur. Kayak gimana itu? Sudah. Kalau antara kita sih gampang-gampang negurnya. Tapi biasanya kita sering negur teman-teman kita itu bukan langsung cerita di belakang. Nah, seharusnya langsung ditegur. Nah, akhirnya setelah mengatakan iya, beliau maju ke depan, kemudian beliau mengerjakan 2 rakaat sholat yang tersisa. Kemudian kapan beliau salam? Kapan beliau sujud sahwi? Beliau sujud sahwi setelah salam. Karena 2 rakaat tadi kan sempurna. Sempurna, nggak ada yang kurang toh? Karena sudah dipenuhi 2. Dan di sini antum bisa ngambil faedah, boleh orang ngomong kalau memang ada maslahatnya. Pakai bahasa Indonesia Ustaz. Iya, itu Dzul-Yadain tuh ngobrol sama Nabi SAW. Ya Rasulullah, engkau qasar sholat atau memang engkau lupa? Ngobrol. Ini dalam kemaslahatan sholat. Boleh. Misalnya kalau ada yang jadi imam, anak kecil antum suruh jadi imam, salah bacaannya antum tegur. Gak bisa, ini dia, diam dia. Gak tahu mau ngapain dia ini. Sudah berdiri, dia pusing, sudah dia gara-gara antum tegur misalnya. Ya sudah, antum tuntun dia. Ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Nah, duduk antar 2 sujud, sujud lagi, duduk, salam. Apakah dibolehkan? Dibolehkan dengan dalil tersebut. Kok mengada-ngada Ustaz? Itu dalilnya jemaah, bukan mengada-ngada. Maka kalau nanya itu jangan sampai bosan mengatakan mana dalilnya. Kemudian Nabi SAW pernah lupa sholat. Ini rakaat ketiga atau keempat? Ragu, ini rakaat ketiga yang atau keempat. Maka dalam sebuah kaidah kalau antum ragu rakaat ketiga dan keempat dan disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kaidah fikih, antum harus cari yang paling yakin. Mana yang paling yakin? 3. Yang paling kecil. Sebenarnya kita ragu rakaat keempatnya, bukan rakaat ketiganya. Karena kemungkinan kalau dikerjakan rakaat ketiga itu, nggak mungkin rakaat kedua. Ini rakaat ketiga atau keempat. Maka kerjakan yang lebih kecil. Ternyata setelah selesai antum tahiyat, antum teringat, astagfirullah, lebih 5 rakaat jemaah. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Pas berarti, dia ingat, pas ini ternyata 3 rakaat. Sujud sahwinya kapan? Setelah salam. Intinya sujud sahwi itu kalau gerakan itu atau gerakan sholat, rukun sholat itu kurang, baru antum sujud sahwi sebelum salam. Kalau dia lebih, maka dia lebih atau pas sujud sahwinya setelah salam. Kemudian ada Syekh mengatakan, di antaranya Syekh bin Baz. Mungkin antum pernah dengar Syekh bin Baz. Beliau mengatakan kalau pusing, mana mau di sebelum salam atau setelah salam, sudah di mana-mana aja antum sujud sahwi. Kalau pusing. Nah, kalau pusing ini kurang atau lebih kurang, nanti nggak jadi selesai sholatnya. Jemaah. Tapi kalau orang yang paham dengan hal tersebut, maka dia akan tahu sebelum salam atau setelah salam. Ini memang pentingnya kita jadi imam itu bukan hanya sekedar bagus bacaan saja jemaah. Lah, harus tahu rukun-rukunnya, harus tahu semua-semuanya juga, apa yang disunahkan dan yang lainnya. Allahu ta'ala alam bissawab. Ada yang lain jemaah? Lanjut ke ini jemaah. Apa adzan dulu kah? Lanjut aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, ini masalah sholat tadi Ustadz. Ini puasa tadi ya, yang apakah
puasa itu sholat apa yang berturut-turut tadi Ustaz? Yang apakah 3 hari berturut-turut itu 1 bulan Puasa. Apakah itu berturut-turut seperti puasa Yaumil Bid? Kalau Yaumil Bid kan berturut-turut Ustaz, 13, 14, 15. Sedangkan 3 hari itu apakah berturut-turutnya enggak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, luar dari materi tersebut Ustaz. Ini masalah akikah Ustaz. Kalau akikah itu kan paling sahih hadisnya itu kan 7 hari Ustaz ya, setelah melahirkan. Atau kalau kita tidak mampu sampai ke 14 dan 21. Sekarang pertanyaan anak, kalau seandainya 7 hari dari hari lahir, sepekan kemudian baru bisa akikah. Sedangkan hari yang ke-6 itu Ustaz, kita sudah potong hewan korban tersebut, seperti kambing. Apakah itu boleh tidak Ustaz? Pada hari yang ke-7 baru kita adakan acara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jemaah yang 3 hari di tiap bulan itu nggak berturut-turut, terserah jemaah. Cuman nanti antum harus pelajari lagi kapan puasa-puasa itu nggak dibolehkan. Ternyata ada. Nabi SAW melarang kita puasa Jumat saja, nggak boleh. Kecuali diiringi dengan sebelumnya atau setelahnya. Atau Sabtu saja, itu nggak boleh. Dalilnya ada, sahih dalilnya ada. Tinggal antum buka nanti hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Di antaranya juga nanti Ayyamut Tasyrik, Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh berpuasa juga, seperti itu. Itu harus diperhatikan dengan hal tersebut. Kemudian ada pun selainnya tafadhol antum puasa kapanpun itu. Nggak berurutan. Mau berurutan boleh, mau enggak juga boleh. Yang penting dalam 1 bulan itu 3 hari. Itu saja. Kemudian yang berikutnya, bagaimana dengan akikah? Ustaz, kan disunahkan 7 hari, 14 hari, 21 hari. Lewat daripada itu gimana? Ya namanya kita nggak mampu, mau gimana lagi jemaah? Anak aja belum akikah jemaah ini. Nah, anaknya sudah 1 bulan lebih jemaah. Nggak jadi masalah. Ya sudah, sunnahnya mati berarti di keutamaan-keutamanya berarti udah terlewatkan. Tapi apakah tetap? Tetap. Nanti antum mampu kapanpun itu maka sembelihkan. Kapanpun itu maka sembelihkan. Dari dalil ini berarti bisa diambil dalil kalau memang nggak mampu antum melakukan di waktu yang memang disunahkan, silakan. Terus bagaimana Ustaz? Kita nyembelih di hari yang ke-6 Ustaz. Sedangkan kan yang disunahkan tudbahu biyaumi sabi, disembelih di hari yang ke-7. Yaitu kambing, 1 kambing untuk perempuan, 2 kambing untuk laki-laki. Di hari yang ke-7 dikasihkan nama, kemudian dicukur rambutnya, kemudian disodakohkan. Ternyata kita nyembelihnya di hari Jumat Ustaz. Kemudian hari Sabtunya untuk acara. Kita katakan jelas tidak pas dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pas dengan hal tersebut. Tapi apakah akikahnya sah? Sah. Akikahnya sah? Sah. Nah, sah akikahnya. Cuman penyembelihannya nggak pas. Nah, dan ini memang kadang-kadang yang kita khawatirkan kalau antum catering. Oh besok mau acaranya. Biasanya nanti disembelihkan sorenya. Kecuali kalau ada yang memang paham, oh besok ini tanggal lahirnya besok ini, biasanya disembelihkan itu menjelang atau pas maghribnya. Disembelihkan pas maghribnya, kemudian dikuliti, dibersihkan, atau bahkan ada yang nyembelih malam. Disembelihkan antum malamnya, besoknya sudah siap dan jadi. Nah, makanya sering kita kalau masan-masan catering itu untuk akikah itu ditelepon antum, mau datang sendiri nyembelih atau kita yang sembelihkan. Biasanya seperti itu. Nah, akikahnya sah. Cuman ya tidak sesuai dengan yang dikasih tahu bahwasanya itu adalah hari yang paling afdolnya. Nah, Allah Ta'ala dalam sahabnya. Ada yang lagi? Tidak ada. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Ustadz gini, tadi kan kita untuk beramal itu nggak usah memaksakan diri gitu ya. Nah sekarang kalau misalkan kita mau infak itu kita nggak memaksakan diri, tapi kita beranggapan mumpung kali ini ada, kita infakkan aja sudah gitu. Itu gimana hukumnya Ustaz? Insya Allah itu bukan memaksakan diri. Memaksakan diri itu nggak nyampe ke ini, dia nggak mampu dia memang. Antum lihat orang nyumbang 100 juta. Antum lihat cuma 1000. Ana harus nyumbang 100 juta.
Dia harus nyumbang, saudara. Dia banting tulang semuanya, dia sampai capek-capek, sampai nyari duit di mana-mana. Harus 100 juta. Itu namanya memaksakan diri. Pas hari itu antum dapat gaji 100 juta, lebih lah. Yang sedikitnya cukup untuk keluarga. Masya Allah, mumpung ada rezeki, anda pengen nyumbang 100 juta. Gak jadi masalah, cuma beda memaksakan diri sama ketika punya duit mau dikerjakan. Memaksakan diri memang gak mampu dia, cuma tapi dia nyari cara, gimana caranya. Ya kayak kita ngelihat tetangga punya mobil, kemudian kita yang stres, jemaah kayak gimana caranya, seperti itu namanya. Sudah terima apa adanya. Antum ada motor sambil berdoa lah, kemudian berusaha deket pelan-pelan gitu. Kalau maksakan diri memang dia ngerjain apa-apa, nggak peduli dia, seperti itu namanya maksakan diri. Tapi kalau dia punya duit banyak, kebetulan di sana, daripada nanti misalnya kepake dengan sesuatu yang nggak boleh, dan ini juga untuk jadi sedekah jariahnya, kemudian dia sumbang, maka itu bukan memaksakan diri. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Ada jemaah? Nggak ada? Kita cukupkan. Nyambung nih. Nah, nyambung yang akikah tadi. Nah. Umpamanya kita itu pengen akikah itu, kalau perempuan kan 1 kambing kan. Nah. Kalau kita umpamanya kita tambah jadi 2 karena keluarga kita banyak, supaya lebih banyak, boleh seperti itu? Boleh. Yang penting intinya kalau anak perempuan tuh 1 kambing, ingat kambingnya. Jangan antum merubah jadi sapi. Nggak sah akikahnya antum. Biasanya orang kampung kayak gitu. Anda dapati di kampung-kampung Anda kayak seperti itu. Ditanya, enggak sah. Dia kan ini 1 ekor kambing ini 3.700.000 ini. Dia tulangnya aja yang banyak. Sapi aja sekalian. Nah, 15 juta sudah sekalian, biar 1 kampung dapat. Antum enggak nyembelih kambing, sapi, enggak boleh. Enggak sah akikah. Karena seandainya kalau itu boleh dari zaman dahulu, onta yang lebih mahal daripada sapi banyak. Maka kenapa enggak onta saja gitu? Kenapa harus kambing? Beliau mengatakan dil mar'ah, atau disebutkan untuk yang perempuan syatan, kemudian kalau laki-laki syatani. Dan itu pun kalau yang laki-laki 2 kambing itu, ana rasa yang 2 itu sunnah jemaah, bukan wajib. Yang wajibnya 1. Kalau antum enggak mampu, cuma 1 aja antum punya 1. Dalilnya mana? Nanya, dalilnya mana Ustaz? Jangan asal-asal ngomong. Ya kita biasanya 2. Dalilnya adalah Nabi SAW mengatakan, atau disebutkan oleh para sahabat, Aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Hasan wa Husain syatan. Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain 1 kambing. Berapa kambing cuma? 2. Untuk 2 anak laki-laki. Kenapa beliau enggak buat 4? Ini menunjukkan bahwasanya kalau memang enggak mampu 2, cukup 1, enggak jadi masalah. Kalau memang antum enggak mampu, tapi kalau mampu silahkan. Lebih banyak lagi, ya sudah antum sampai datangkan yang 1 kandang boleh jemaah, silahkan. Yang penting harus ada kambingnya. 1 untuk perempuan, 2 untuk laki-laki. Nah. Nah, hadisnya sampai hadis 151. Nah, Allah Ta'ala alam shawab. Mungkin ini yang dapat Anda sampaikan. Semoga Allah Jalla Jalaluh senantiasa memberikan kemudahan kepada kita jemaah. Kemudian kalau ada masalah agama itu tanya jemaah, kita diskusi. Karena memang Masya Allah kita pengen tahu dengan agama kita. Kemudian kalau kita nggak bisa jawab, ya nanti kita cari barang-barang seperti itu jemaah. Karena ternyata masih banyak syariat-syariat yang diajarkan oleh Nabi SAW baru kita dengar. Kayak tadi itu kambing untuk laki-laki itu kalau memang mampu 2, kalau nggak mampu 1, kemudian juga yang lainnya. Nah, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memudahkan kita untuk terus beribadah kepadanya, kemudian memasukkan kita ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.